Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyati du'a wal qabul. Ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para bapak, ibu, dan saudara jamaah yang saya hormati, wabil khusus para alim, para asatidz, sesepuh jajaran takmir yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal dan melewati tanggal 12 Rabiul Awal yang kita ketahui bersama. Menurut catatan sejarah, bulan Rabiul Awal, khususnya tanggal 12 Rabiul Awal, merupakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga bisa kita rasakan euforianya, bisa kita lihat gegap gempitanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di berbagai macam pelosok negeri. Bahkan bukan saja di negeri kita yang memang mayoritas umat Islam, tapi di negeri-negeri minoritas pun umat Islam yang ada di sana juga banyak yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Masuk saya sendiri baru hari Ahad kemarin tiba dari Jepang, dan di sana juga bersama teman-teman di sana melaksanakan peringatan Maulid. Walaupun kita ketahui acara atau aktivitas memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini masih menjadi pro dan kontra. Artinya ada sebagian umat Islam, walaupun mungkin menurut pengamatan saya sebagian kecil, tidak menyepakati adanya kegiatan peringatan Maulid Nabi. Ya, berbagai macam dalil alasan yang mereka sampaikan. Paling tidak dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Sedangkan para sahabat pun juga tidak melakukan kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi. Sehingga sebagian umat Islam yang tidak melaksanakan atau tidak menganggap peringatan Maulid Nabi ini sebagai sesuatu yang harus atau bahkan mungkin anjuran agama, maka mengatakan ini sebuah bid'ah. Ya, memang kalau secara lahiriah Rasulullah SAW tidak pernah memperingati hari kelahirannya seperti yang mungkin kita lakukan. Tapi kalau esensi memperingati hari kelahiran Nabi, justru menurut catatan riwayat, yang pertama kali memperingati hari kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW adalah beliau sendiri. Memperingati kan berarti mengingat kembali atau senantiasa mengingat. Bahkan interval mengingat akan hari kelahiran beliau sendiri itu lebih kerap daripada kita. Catatan menurut hadis Sahih Muslim, ketika beliau ditanya tentang apa alasan beliau berpuasa di hari Senin. Setiap hari Senin beliau melaksanakan puasa sunnah. Beliau menjawab, hada atau daka yaumu wulidtu. Ini adalah hari kelahiranku. Ini adalah hari kelahiranku. Itu jawaban Rasulullah tentang apa alasan beliau melaksanakan puasa di hari Senin. Ini adalah hari kelahiranku. Dengan arti bahwa Rasulullah mengingat hari kelahirannya dan mensyukuri nikmat hari kelahirannya tersebut dengan berpuasa atau dengan melaksanakan ibadah.
sebagai atau ungkapan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini berarti memperingati? Memperingati kan dari asal kata ingat. Jadi memperingati adalah mengingat kembali peristiwa. Sebuah peristiwa. Dan Rasulullah mengingat hari kelahirannya setiap hari Senin. Sehingga kalau memang dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah ulang tahun, ya memang. Rasulullah ulang minggu, bukan ulang tahun. Ya, ulang tahun kan setahun pisan ya. Niki ulang minggu setiap hari Senin. Ya. Kalah kalau kita berarti. Kita kan nunggu maulutan setahun pisan. Mestinya kalau menurut Rasulullah ya setiap hari Senin kita maulidan. Ya. Bahkan kalau Rasulullah SAW sendiri mengingat dan mensyukuri nikmat kelahirannya seperti itu, bahkan mestinya kita lebih, mungkin kita setiap hari juga tidak apa-apa. Ini logika yang digunakan atau dalil yang disampaikan oleh kita yang memperingati Maulid. Ya, walaupun sebenarnya dalam penyampaian dalil ini kita tidak memaksa, artinya sing gak gelem mulutan yo gak apa-apa, gak mulutan, tidak apa-apa. Cuma jangan katakan kami tidak punya dalil gitu. Kami tidak punya logika berpikir, kami tidak punya dasar berpikir, kami punya dasar berpikir gitu loh, sehingga saling menghormati. Saya kalau berdialog dengan teman-teman yang ya notabene mereka tidak melakukan peringatan Maulid, kon gak mulutan gak apa-apa, gak masalah, kita tidak masalah. Ya. Cuma kon ojo nuduh awak niki ngawur gitu aja loh ya. Intinya ngoten to. Intinya kita nggak ngawur, kita aja dasar. Kita ada cara logika berpikir kita yang kita sandarkan kepada dalil juga. Apalagi yang namanya memperingati hari kelahiran Nabi ini sebagai kata para ulama takbirun anil farah wasurur. Ini adalah merupakan ungkapan rasa bahagia kita, ungkapan rasa senang kita akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana jenengan juga pernah bancaan memperingati hari kelahiran putu, anak, atau bahkan jenengan memperingati hari pernikahan jenengan, bahkan di organisasi jenengan juga melaksanakan peringatan hari kelahiran atau hari jadinya sebuah organisasi, instansi, bahkan negara kita juga memperingati hari kemerdekaan. Kan itu sudah biasa, wajar orang mengingat sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa yang dianggap penting dalam kehidupannya, itu kan sudah biasa. Nah kalau hanya sekedar ngapunten, kadang-kadang mereka yang tidak memperingati hari kelahiran karena munine bid'ah tadi, mereka juga memperingati disnatalis, universitasnya ono disnatalis. Artinya hari kelahiran itu kan disnatalis itu. Mereka juga memperingati miladnya partainya, miladnya organisasinya. Ngalah ya padha ae. Sama saja memperingati hari jadi, kan sama saja. Lah kalau memperingati hal-hal sepele, miladnya organisasi, disnatalis universitasnya saja, mereka enjoy saja. Kenapa ketika ada orang mengingat kembali hari lahirnya Nabi Muhammad kok masih diributkan? Ini hari lahirnya orang besar ini. Ini hari lahirnya khairul bariyah, makhluk terhebat. Ya. Idola kita, kenapa masih diributkan gitu loh. Sekali lagi, ini dasar berpikir kita. Takbilun anil faroh, bergembira atas hari kelahiran. Bukankah kelahiran Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi kita? Adanya Nabi Muhammad ini adalah rahmat bagi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk kita sebagai rahmatan lil alamin, bukan untuk orang Islam saja rahmatnya, tapi seluruh alam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui adanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Lah ini rahmat. Lah sedangkan ketika kita merasakan mendapatkan pemberian besar, rahmat, kita ini dianjurkan untuk berbahagia. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini Quran. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah hendaklah kalian berbahagia.
Dan sebenarnya ini sebuah ekspresi wajar, normal. Niki normal. Orang itu kalau merasa mendapatkan sesuatu kebaikan, dia pasti akan menunjukkan rasa bahagia. Ekspresi spontannya itu mesti bahagia. Ketika mengingat sebuah kenikmatan. Ketika kita mengingat sebuah pemberian, ya mesti ekspresinya bahagia. Ini kula normal wajar, jenengan diparingi sesuatu, jenengan merasa diberi, merasa mendapatkan sesuatu. Pasti yang pertama kali jenengan secara spontan itu menunjukkan ekspresi bahagia. Lah ngoten Pak nggih. Diparingi kan mbok mesem kek, itu ekspresi kan. Muni matur suwun, kalau perlu ditambahi pujian, matur suwun, Masya Allah, jenengan suwae, jenengan kok loman, jenengan, loh itu kan biasa, normal. Malah justru tidak normal kalau ada orang merasa diberi kok merengut, diberi mengekspresikan yang tidak suka, atau diberi menengtok. Bahasa kita dikei jegideg ae lho, minimal dikei ono dodono rasa senengnya. Fal yafrahu, tunjukkan rasa bahagiamu ketika kamu merasa diberi. Lah ini Rasulullah ini rahmatan lil alamin, kita akui sebagai rahmat, bahkan disebut a'dhamur rahmah, rahmat yang terbesar. Rahmat yang terbesar. Kenapa kita ketika merasa mendapatkan rahmat terbesar dengan adanya Rasulullah SAW ini, kok kita menunjukkan ekspresi bahagia saja dipermasalahkan? Padahal mereka ketika milad, gaya acara, makan-makan, gitu kan? Bahkan menyanyikan mars. Maksud kula nggih. Milad nggih. Orang yang organisasi yang gak gelem mulutan lho ya milad yo ane. Milad yo maulud padha ae. Ya mereka yo nyanyi-nyanyi mars organisasinya. Mereka bertepuk-tepuk, mereka bersemangat, marun mangan-mangan, padha ae. Apa bedane wong padha ae kon yo mangan-mangan. Milad itu memperingati hari kelahiran organisasimu. Kira-kira luwe mulya di organisasimu ambek Nabi Muhammad. Kalau orang mulia, kalau sekedar organisasi yang kamu anggap hebat saja, kamu milati, terus Rasulullah yang lebih hebat dari itu, dimilati kok umek kayak lo, ya apa sih? Logikanya di mana? Tapi kembali lagi sekali, gak apa-apa, gak melok mulutan, cuma aja ngilokno gitu tak lo kita mintanya. Padha enake ngono lho. Gak mulutan ya gak apa-apa. Cuma aja diarani awak niki wong goblok gak ngerti apa-apa, ngawur jangan. Kita punya dasar gitu loh nggih. Niki penting sekali karena sampai sekarang pun masih ribut ae ben mulutan ono ae sing ngilokno, ono sing nganggep iki. Sik pancet ae wis dikandani wis. Meneng lak mari ya gak melok gak cuma meneng ngono lho. Karena kita punya dasar wis opo akeh wisan. Dasarnya itu banyak. Ya. Toh ketika kita maulutan itu yang kita bicarakan kan Nabi Muhammad, kita tidak membicarakan siapa-siapa. Kita menceritakan bagaimana karakter Nabi Muhammad, bagaimana sikap, sifat, atau bagaimana pesan-pesan Nabi Muhammad. Bagaimana nasihat Nabi Muhammad kita sampaikan. Supaya kita bisa mengikuti. Karena apa? Karena ujung-ujungnya ittiba itu adalah anjuran. Ittiba bi Rasulillah, mengikuti jejak Rasulullah itu adalah anjurannya, yaitu adalah tujuannya. Nah dari mana kita bisa mengikuti, bisa melaksanakan anjuran ajarannya Rasulullah kalau kita tidak kenal. Lah bulan Maulid atau acara Maulid ini adalah momen yang tepat sekali untuk menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah, ajakan Rasulullah, anjuran Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita mempelajari rasa bahagia kita, makanya mulutan itu disetting bahagia kan, seneng-seneng mangan-mangan, wis bareng ngono nggawa panganan. Kalau dulu kan ijol-ijolan nggawa napa? Nggawa napa, Bu? Nggih, nggawa niku lho, cowek terus diman ijol-ijolan mang. Pokoknya sing ketok seneng-seneng. Ya. Bahkan kami sendiri masih ingat dulu masa kecil kita itu mulutan itu masa-masa terindah kita. Akeh panganan, akeh buah-buahan ya. Kita mengikuti mulutan di kono seneng gitu loh. Memang harus bahagia. Karena ini ta'birun anil farah wasurur, mengekspresikan kebahagiaan. Kenapa kita
nggawa panganan kok di panganan ini yang kita asumsikan panganan kalau kita kemudian kita sih wonten tradisi nggawa panganan terus joli-jolan sih wonten. Kan mesti ketika kita membuat hidangan yang kita mikir ini akan diperoleh, diterima oleh orang lain, kan kita pikirannya kan kepingin nyenengno, ya kan? Membahagiakan jika isu lengkap. Ya mungkin ya ada orang sing belingan ya ono wis gawane mek ceplokan tok ya. Kok mek ngono mulai oleh PT, nah iku ya lumayan wis pati wisane. Iku rada belingan, tapi ya paling tidak pada umumnya kan mesti membawa sesuatu yang dia proyeksikan untuk menyenangkan orang yang menerima ini. Di situ mengandung idkhalus surur, menyenangkan hati orang. Bukankah itu juga ajaran Rasulullah SAW, saling memberi, saling menghadiahi, saling menyenangkan. Ini sebuah tradisi yang bagus yang ditanamkan oleh sesepuh-sesepuh kita yang perlu kita lestarikan tradisi ini ya sebagai bentuk ungkapan rasa bahagia kita, biar kita ini senang di dalam memperingati Maulid. Nah, ini ada riwayat ya. Ungkapan rasa bahagia akan kelahiran Nabi itu ungkapan bahagianya tok loh ini. Ini akan bisa memberikan manfaat di akhirat kelak. Hal ini dicontohkan. Ya, kalau ulama-ulama kita itu kalau memberikan gambaran ya, logika berpikir itu dikembalikan juga pada hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 5101, di situ disebutkan, diceritakan. Kita tahu dulu waktu zaman perjuangan Rasulullah SAW ada salah satu tokoh antagonis, ya, tokoh yang menjadi lawan, yang memusuhi perjuangan Rasulullah. Kita kenal dengan nama-nama Abu Jahal dan Abu Lahab. Mulai cilik ben wis Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah kita kenal. Ya, mereka adalah tokoh antagonis perjuangan Rasulullah. Dan di film itu bajingane lah, iki bajingane di film dia. Lah, Abu Lahab itu pernah paman sama Rasulullah. Abu Lahab itu pernah paman. Ketika Rasulullah lahir, itu ada seorang budak perempuannya. Budak perempuan Abu Lahab yang memberikan kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak tahu kalimatnya bagaimana, yang pasti memberikan kabar, Abu Lahab, bos atau juragan, nyeluk sayyidi atau apa, Anda telah lahir keponakan Anda. Lanang apa wedok? Laki-laki, namanya Muhammad. Saat mendengar kelahiran Nabi Muhammad, dia senengnya luar biasa. Saking bahagianya, Suwaibah, nama budaknya itu Suwaibah, yang mengabarkan tentang kelahiran Nabi Muhammad ini dimerdekakan langsung. Saking senengnya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Aku seneng ngrungokno kabar lahire ponakanku jenenge Muhammad. Lah karena senengku kon sing kei kabar aku kon tak merdekano. Ini sahabat budak zaman waktu itu kan masih zaman perbudakan ya. Budak ini sebuah properti ya, kekayaan budak ini. Bisa dijual belikan budak ini, ada harganya. Apalagi Suwaibah waktu itu budak yang masih muda, artinya dari segi energinya masih banyak menghasilkan pekerjaan lah istilahnya ya, bukan budak tua. Dimerdekakan. Disama dengan mengorbankan harta sebanyak harga Suwaibah ini. Kalau dijual berapa juta, yaitu yang dikorbankan untuk mengungkapkan rasa bahagianya akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam Sahih Bukhari nomor 5101 ini diceritakan bahwa Abu Lahab ini ada beberapa kerabatnya Abu Lahab yang tentunya saat itu sudah masuk Islam ya. Jadi sahabat ya, jadi sahabat Rasulullah itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Bermimpi dengan Abu Lahab dan menanyakan kabar Abu Lahab. Bagaimana kabarmu? Kabarku wis remek wis. Sejak saya mati, saya selalu disiksa oleh Allah. Pokoknya ceritanya disiksa.
Cuma ada waktu tertentu yang saya tidak disiksa, diperingan, bahkan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dari minuman surga. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Karena alasannya dulu saya pernah memerdekakan Suwaibah karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama, dalam hal ini ada seorang ulama bernama Syekh Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimsyiki mengatakan bahwa ini saja orang kafir yang sampai beliau mengatakan Abu Lahab ini saking jahatnya kepada Rasulullah sampai diabadikan dalam Quran, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, itu menceritakan tentang jahatnya Abu Lahab, pamannya Rasulullah, dan didukung oleh bibinya juga, bojone Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Lu orang yang jahat seperti ini, kafir, matinya juga mati kafir dalam kondisi memusuhi Rasulullah, gara-gara pernah takbirun anil farah wa surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pernah mengungkapkan rasa bahagianya akan kelahiran Nabi Muhammad satu kali saja, dia selama-lamanya walaupun di neraka Jahim ini dikatakan di situ setiap hari Senin mendapatkan minuman surga, tidak disiksa, artinya mendapatkan dispensasi. Maka kata Syekh Syamsuddin Ad-Dimsyiki, idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yaza fil jahimi mukhalladan. Jika si kafir yang kejahatannya itu sampai diabadikan Al-Quran dengan tabat yada di neraka Jahim selama-lamanya, ata'annahu fi yaumil isnin daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Setiap hari Senin tiba, dia mendapatkan dispensasi keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kebahagiaannya akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka kata Syekh Syamsuddin, famaddan bil abdil ladzi tula umri bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Lantas bagaimana orang yang tidak kafir, orang yang mukmin, orang Islam, kita ini orang Islam, kita ini umatnya Nabi Muhammad, kita ini cinta kepada Nabi Muhammad, yang sepanjang umur kita selalu berbahagia ketika mengingat hari kelahiran Nabi Muhammad. Kita mulai kecil sampai tua senang mulutan. Saya kalau acara maulutan itu mulai cilik sampai orang tua kumpul. Memang dulu kita kecil juga senang maulutan, sampai tua ya senang mulutan. Maka bagaimana? Bayangkan saja orang yang mukmin, orang Islam, ngaku umatnya Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, terus selalu berbahagia ketika mengingat Nabi Muhammad sepanjang umurnya. Kira-kira balasannya ya apa Pak kira-kira? Tidak disebutkan oleh Syekh Syamsuddin. Bayangno dhewe wis. Wong sing kafir ae oleh dispensasi, lah pemane sing mukmin, sing kafir ae seneng sepisan oleh dispensasi, lah kita mulai cilik sampai tua ya sik seneng ae ketika mengingat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita mau mengorbankan sebagian rezeki kita sebagai ungkapan rasa bahagia kita akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini dasar-dasarnya, ya. Ini dasar-dasar, dan masih banyak dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama kita tentang peringatan Maulid. Yang pasti saya hanya ingin menyampaikan ya kepada kita yang memperingati Maulid, jangan khawatir, kita punya dasar logika berpikir yang kita sandarkan pada dalil-dalil. Yang kedua, saya juga menyampaikan pada orang-orang yang tidak mau mengikuti Maulid, monggo, mboten masalah. Anda punya dasar silakan. Cuma Anda harus menghargai juga cara berpikir orang-orang yang mengadakan maulidan. Sehingga kita bisa berjalan sendiri-sendiri. Sing maulidan wis gak usah dilokno, gak usah ngilokno. Kami juga ndak mau ngilokno sing gak gelem maulidan. Saman karena punya dasar, monggo, ndak masalah. Kita saling menghargai. Justru yang paling penting terlepas dari pro kontra, artinya ya Anda punya dalil tidak mau maulutan, kita punya dalil untuk maulutan, sudah ini kita kesampingkan. Ini sudah lama, sudah terjadi lama, masing-masing sudah berjalan, sudah ada dalilnya, podono dalilnya ya wis mari. Dan tidak usah dibahas, tidak usah dilokno ya.
apalagi sing kait-kait belajar, sing kait-kait maca hadis moro sing dihafal sing gawe ngilokno tok itu wis gak usah diterusno wis cukup ya sudah. Perdebatan ini sudah lama. Ulama-ulama kita sudah berjalan perdebatan ini berabad-abad. Wis mari wis cukup, wis meneng ae. Sing pasti tugas kita bagaimana kita menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Ayo kita punya semangat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena siapapun sing mulutan sampai sing gak mulutan kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad punya kewajiban untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Itu Allah yang menegaskan. Seakan-akan di sini dengan jelas memerintahkan kita untuk suri toladanilah Nabi Muhammad. Menungso, sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu ada suri toladan, ada yang harus atau ada yang pantas disuri toladani. Itu kalau orang cerdas kan ya tidak perlu ditegaskan lagi, contoh tidak perlu gitu. Ya itu secara otomatis itu menunjukkan bahwa contoh Nabi Muhammad dan itu berlaku bagi orang yang bahasing mulutan, bahasing gak mulutan. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, kalau ngaku umat Islam, ya kudu nyontoh Nabi Muhammad. Di situ saja. Kita yang mulutan juga jangan hanya sekedar mulutan tok, tapi tidak punya semangat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Yang gak mulutan, ojo isone ngilokno wong mulutan tok, tapi juga tidak mencontoh Nabi Muhammad. Podo-podo aja wis kita bagaimana bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW, mengikuti ittiba Rasul. Bahkan orang yang mampu mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, maka itu sebagai bukti cintanya kepada Allah SWT dan pasti akan mendapatkan cintanya Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Allah sendiri yang menegaskan. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Maksudnya katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, tuhibbunallah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi ittiba Rasul ini sangat penting. Ittiba Rasul ini sangat penting sekali. Makanya yang penting bagi saya timbangannya otot-ototan dalil mulutan oleh apa enggak wis ngene lho enggak mulutan ya wis sing mulutan ya ono dalile. Ayo bareng-bareng kita semangat mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Karena Rasulullah SAW ditegaskan juga wa innaka la'ala khuluqin adzim. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling punya akhlak yang tinggi. Akhlak atau etika moral yang tertinggi. Sehingga kalau kita ingin bermoral, beretika dalam kehidupan kita, wajib mencontoh Rasulullah SAW. Wajib mengikuti nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Niki saja akan yang terpenting niku. Daripada hanya sekedar berdebat masalah mulutan boleh apa ndak, bid'ah apa ndak, kesel wisan wis mari perdebatan wis tuwuk wis entek wisan waktune wisan. Kita ayo nyontoh bareng-bareng Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW nasihatnya yang dicontohkannya. Banyak kalau seperti itu bahasanya gantentek itu. Mulutan bendino gantek itu kalau kita membaca apa kepribadian, perilaku Rasulullah yang patut dicontoh. Apa nasihatnya Rasulullah? Dan nasihatnya Rasulullah hadis yang ribuan hadis itu ada. Perbuatan Rasulullah kana khuluquhul Quran, bahwa perbuatan Rasulullah adalah ya Al-Quran 30 juz itu. Nah kita bahas Qurannya gak enten-enten, bahas hadis gak enten-enten. Terus setiap maulutan hanya disibukkan masalah saling lempar dalil oleh gak oleh lah, kesel lah. Lebih baik kita bahas apa sih yang bisa dicontoh dalam kehidupan Rasulullah SAW. Salah satu yang bisa membahagiakan Rasulullah yang patut kita contoh, Rasulullah ini pemersatu.
Rasulullah itu bukan pemecah belah. Ya. Rasulullah itu mempersatukan. Dulu orang Arab itu terpecah-pecah, menjadi kabilah-kabilah. Ya. Wadkuru nikmatullah. Ya. Ingatlah nikmatnya Allah. Ya. Ketika itu manusia zaman waktu itu ya in kuntum a'da bainakum. Jadi dulu tuh saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad, akhirnya orang Arab itu bisa bersatu. Mekah, Madinah bisa bersatu, suku-suku ini bisa bersatu. Disatukan oleh iman. Makanya Rasulullah SAW itu tidak menghendaki umat Islam ini terpecah belah. Sampai diingatkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang yang beriman ini adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka hendaklah kalian memperbaiki hubungan persaudaraan kalian. Nah, ini penting saya sampaikan karena saat ini umat Islam diuji persatuannya dengan banyaknya konflik, banyaknya perdebatan, pertentangan, masalah apapun, masalah politik, masalah ini, masalah itu. Nah, ini moga-moga barokah mauludan ini semuanya itu bisa berlalu, tetap kita bisa menjaga persatuan. Wis boten usah melok-melok wis. Sing geger-gegeran didoya wis. Ya. Saya tidak mengajak pro dan kontra yang sana yang sini wis wis. Yang penting ayo kita tidak usah gegeran. Apalagi kalau kita tidak paham permasalahannya, ya sudah. Kita dianggap kayak gak ono apa-apa wis koyo biyen iki lho wis. Biyen sadurunge gegeran ya napa wis dianggap koyo niku wae wis. Wis gak usah dirungokno sing gegeran. Kita berusaha untuk menjaga persatuan, ya. Minimal kita tidak perlu ikut-ikutan saling mengolok-ngolok, saling merendahkan antara satu dan yang lainnya. Niki. Dan yang penting bagi kita, sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, mari kita berusaha untuk saling menyenangkan antara satu dan yang lainnya. Idkhalus surur itu yang dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW berpesan pada kita semuanya bahwa ahabbu a'mal ilallah idkhalus surur, kata Rasulullah. Amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah membahagiakan hati orang lain. Isok nopo lah carane kula kali jenengan urip sepisan niki saged nyenengno wong liya. Pun sampai dados tiyang sing gregetno. Pun sampai dados tiyang sing banyak permasalahan hidup. Ya saja akan gampang kok tiyang niku nggih. Tiyang niku bisa merasakan kok. Kalau apa yang dilakukannya itu banyak bertentangan dengan karepe wong akeh, ya itu berarti gak nyenengno, wis ngoten tok mawon lho. Mosok angel napa ngukur ngoten mawon. Rek akeh sing seneng, akeh sing dukung, iki berarti nyenengno, ngoten mawon. Jangan kita bertahan pada kondisi kita ini banyak ditentang oleh orang. Nah, ini penting penting. Apalagi kita umur tambah sepuh, tambah tua, ini tambah nyenengno sing. Jangan sampai keberadaan kita itu menjadi beban orang lain. Kita khawatir besok kita mati akeh sing seneng. Alhamdulillah iki siji wis ilang jan alhamdulillah wis iki sing ngurut-ngureti ngono. Jangan sampai diharapkan ya. Jadi
Kalau ya dulu keterangan guru-guru kita dulu bahasa sederhananya biyen kon lahir iku nangis. Tapi wong-wong di sekitarmu iku guyu. Nah, arek iso kon besok mati iku guyu wong di sekitarmu nangis. Ojo padha ambek lahirmu. Kon mati yo nangis wong di sekitarmu guyu kabeh. Alhamdulillah. Wis bekakas iki mati wis lega iki. Iki sing ngrimpeti yo iki. Sing garai ruwet ya iki loh. Jangan sampai diharapkan kematian kita. Dan itu sebenarnya kita bisa kok merasakan kalau kita mau peka. Ya opo uripku? Bagaimana reaksi orang-orang di sekitar kita? Kok reaksi orang-orang di sekitar kita iki akeh sing gak pro ambek aku. Iki berarti orang sing gak beres aku iki ngono lho. Harus ada apa ya? Sing peka gitu loh. Eman Pak, eman nggih. Eman urip sepisan kok seneng gawe perkara gitu loh ya. Ya tapi Anda tahu ya, menungso memang terbuat dari tanah ya. Tanah itu kan macam-macam sifatnya ya. Ono sing anjene gampang, mungkin iki teko lempung ya digain-gainane gampang. Iso gawe genteng, iso gawe cowek, iso digawe boto ya teko lempung ya. Ono sing teko tanah padas iki gak dituthuk, gak dilumpang gak anu iki. Ono anjene sing uripe gawe perkara tak rupane teko tanah sengketa biyen iki rupane. Terbuat dari tanah sengketa. Loh ya ini penting loh ya, penting dalam kehidupan sosial itu kita harus peka, nggih. Makanya sampai ngapunten, kalau ada orang yang meninggal dunia, upacara pelepasan jenazah itu biasanya ada tradisi pemimpin upacara itu tanyanya. Para bapak ibu, para pentakziah, almarhum niki tiyang sae napa mboten? Jawabe napa, Bu? Sae. Ya, masih remek jawab saya. Nah ini kan gambaran ya. Gambaran. Sampai pernah Rasulullah itu ditanya sama salah satu sahabat. Rasulullah, tiyang sing sae, tiyang sing muhsin, sing sae niku tiyange kok napa sih Rasulullah? Ya takon nang tanggane. Tanggane muni apik kabeh ya iku wong apik ngono ae lho wis gak angel-angel lho. Sampai jadi standar. Sampai jadi standar. Ya. Makanya ketika ada orang yang menyaksikan bahwa orang ini adalah orang baik, dijawab antum syuhada Allah fil ardi, kamu adalah saksinya Allah di bumi. Dan Rasulullah itu orang yang paling menyenangkan. Idkhalus surur, apanya pun Rasulullah menyenangkan. Sama siapapun Rasul itu menyenangkan. Wajahnya Rasulullah mboten nate besungut, mboten nate cemberut. Tabassum diwarnai dengan tabassuman. Wajahnya itu selalu ceria. Jadi wong sing delok iku seneng. Rasulullah sing gantengnya Rasulullah, Nabi Yusuf sing kalah ganteng. Nabi Yusuf kan diceritakan nabi sing paling ganteng mboten. Nek bulan niku Pak nggih, bulan niku bunder seser niku nggih. Niku seprapate Nabi Yusuf, seprapate gantenge dibagi wong sak donya, sing setengah iku Rasulullah ngoten lho. Jadi Rasulullah ganteng. Wis ganteng, senyum-senyum, wajahnya ceria, lha nyenengno. Nggih. Lawakane yo gak patek ganteng, tambah tuwek tambah gak ganteng. Marungu besungut ae. Lah terus oleh opo awakan ngoten lho nggih. Rasulullah itu wajahnya tabassuman, nggih, ceria, wajhin tolik. Makanya sampai Rasulullah menganjurkan kita, kon rek gak iso ngekeki wong-wong di sekitarmu sesuatu gak apa-apa. Gak kudu wewe kok wong iku. Sing penting wajahmu lho pasangan sing enak lho delok-delokane. Ojo wajah delok-delokane gak enak sampai sak monten ngoten. Niku saking Rasulullah saking menyenangkannya. Kepada istri pun Rasulullah menyenangkan. Lho nggih. Nate nggih pada sahabat-sahabatnya juga. Rasulullah itu kan kalau diberi hadiah itu pasti diterima. Rek sedekah Rasulullah tidak diterima. Ya orang kalau memberi niki sedekah kula Rasulullah, oh ya deken kono gak dimakan. Tapi kalau hadiah dimakan. Apalagi kalau zakat Rasulullah tidak mau. Lah, kebiasaan Rasulullah itu kalau diberi hadiah,
makanan misalnya, itu dimakan terus dibagikan. Dimakan bersama-sama. Tapi Rasulullah mesti makan dulu. Disenengno sing kei. Nah, itu pernah ada ceritanya, ini masyhur cerita ini ya, banyak diceritakan oleh para mubaligh. Ketika menceritakan bagaimana Rasulullah itu selalu kepingin menyenangkan orang. Ketika dikasih kurma waktu itu Rasulullah, dimakan sama Rasulullah. Maka terus Rasulullah tersenyum, wajahnya kelihatan senang. Biasanya Rasulullah makan satu kali terus dibagi-bagi. Ini enggak. Terus dimakan lagi. Orang yang memberi senyum lagi. Rasulullah senang ini. Sampai 3 kali Rasul mengatakan enak-enak kurmanya. Terus orang ini pamit. Pamit sahabat tanya, Rasulullah biasanya jenengan mantun dar terus bagi-bagi. Ini kok mboten bagi-bagi ana apa? Rodok sepet iki. Rodok sepet. Aku kuatir rek kon sing mangan terus ana sing wajahe terus moro mercing kesepetan iki saaken sing ngekeki. Sing ngekeki susah kok. Wis aku wae sing mangan, wong lek seneng ah. Lah iki karena wis ngale, ya sak karep mungkin mangan monggo gak kepengin ya wis. Karena wis napa boten tanggungan kali sing ngekeki. Lho sampai sak monten ngoten. Jadi menunjukkan rasa padahal sing dipangan sepet tapi diketokno koyok manis lho untuk menyenangkan. Lho niki bagaimana Rasulullah mengorbankan itu ya untuk membahagiakan orang. Sama istrinya loh. Nate Sayyidah Aisyah itu udah melakukan wedang, bahasa kita wedang ngoten. Niku mboten gula sing digawe tapi keliru uyah ngoten lho. Lho niku ditelasaken kali Rasulullah. Ditelasaken dan wajahnya tidak berubah Rasulullah. Sampai Sayyidah Aisyah itu napa? Heran. Dungaren biasanya disisano. Itu gak disisano, biasanya disisano untuk diminum bareng, ini kok gak disisano iki. Ono apa ya penasaran bareng ditilii sisanya yang asin rasanya, ya Allah, asin iku mau. Ya Allah, berarti Rasulullah iku mau minum napa? Wedang uyah. Kira-kira jenengan yang napa, Pak? Mulai nyambut gawe kesel-kesel gak no kopi dilu uyah, kira-kira napa? Loh. Niki Rasulullah, gayane koyo ngoten niku. Sampai Rasulullah pernah pulang itu ndak ada lauk. Saya wonten mek roti gandum ambek cukak tok. Nggih. Sing wonten niku wonten roti gandum kali cukak. Jadi dari kali lawone cukak. Lho ngoten Rasulullah sik ngelem. Oh. Khairul idam kholan apa? Khol ya. Khol niku cukak. Sing paling enak lawu iku cukak mbit mam. Kali cukak. Jenengan purun apa nyoba nggih wangsul sego ambek cukak tok kira-kira napa gitu. Lha niku artinya Rasulullah itu mempunyai karakter menyenangkan hati. Mila kula kalian jenengan iki urip sepisan iki kudu menyenangkan hati orang. Jangan sampai kita ini membuat orang lain susah. Makanya harus peka, pokoknya dadi wong sing peka ngoten lho nggih. Kayak perlu jenengan sharing. Anu Pak, kira-kira aku ya apa? Nurut sampean ngono. Tangga-tanggane ditakokno, anu Pak, sampean rada gregetno. Apa sing gregetno? Mboten napa, ora kepengin memperbaiki diri nggih. Jangan sampai kita ini ndak terasa koyok bener-bener koyok api-api tiba-tiba sak kampung benci kabeh lah rugi ya gini. Mungkin mati keprok kabeh ngono, mati lega kabeh naudzubillahi min dzalik. Iki sampai disebutkan idkhalu surur ini luar biasa. Ya sampai Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ma adkhala rajulun ala mu'minin sururon, tidak ada seorang pun yang memberikan rasa bahagia kepada seorang mukmin illa khalaqallahu azza wa jalla min dzalika surur malakan ya'budullaha azza wa jalla wa yuwahhidu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari rasa bahagia itu seorang malaikat. Yang malaikat ini akan beribadah dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza saral abdu fi qabrihi, ketika orang yang menyenangkan ini mati besok di kuburannya, ya, maka atahu dzalikas surur, maka mendatangilah malaikat yang menyenangkan tadi, yang
diciptakan oleh Allah dari hati yang menyenangkan tadi itu dan berkata, "Ama ta'rifuni, kamu kenal sama saya?" Kata malaikat itu. Man anta? Fayaqulu ma anta. Siapa kamu? Saya tidak tahu. Fayaqulu ana surur, aku ini adalah kebahagiaan. Alladzi adkhaltani ala fulan, yang kamu berikan kepada seorang fulan bin fulan. Dan kata malaikat, anal yaum unisa wahsyatak wa alqanaka hujjatak. Saat inilah saya akan menghiburmu, menghilangkan, menyamankan kamu dari kesedihan. Dan saat inilah aku akan membelamu. Jadi ketika kita menyenangkan orang itu, Allah menciptakan malaikat dari rasa bahagia itu yang besok akan membela kita. Berapa banyak yang yang membela kita besok di akhirat kalau setiap hari, setiap saat pikiran kita itu kepingin menyenangkan orang selalu. Wis nyonto niki mawon wis niki sik akeh rek kepengin dicontoh Rasulullah. Ayo dadi wong sing nyenengno, ngoten lho. Nggih Pak nggih. Bu. Ya napa nyenengno bojo, ya napa nyenengno anak, ya napa nyenengno tangga. Sing dipikir ya apa aku dadi wong sing nyenengno, aku dadi wong sing ngenakno, aku dadi wong sing menyamankan orang, membuat orang itu seneng, membuat orang itu gampang. Ojo dadi wong sing ngangel-ngangelno. Nggih. Lek wong senengane ngangel-ngangelno wong bakal diangel-angel mbek Gusti Allah di akhirat besok. Sing gampangno nggih bakal digampangno. Wis ngoten mawon lho. Urip sepisan iki wis koyo Rasulullah niki mawon iki sak cuwil ajaran Rasulullah, mari kita laksanakan. Mumpung kita masih ada waktu untuk bisa memperbaiki diri. Jadilah orang yang menyenangkan orang. Jangan malu-malu untuk koreksi diri. Jangan malu-malu untuk mendapatkan masukan dari orang lain demi kita bisa menyenangkan hati orang lain. Apalagi kalau kita diberi amanah oleh Allah SWT akan kepentingan orang banyak. Dadi RT, dadi RW, dadi takmir, dadi pejabat nopo mawon, itu amanah. Lah sing diamanah ini ya kudu menyenangkan orang-orang yang mengamanahi. Ibarat RT yo pikirane yo apa aku nyenengno wong sak RT. RW yo apa carane aku nyenengno wong sak RW. Dadi takmir yo apa carane aku nyenengno jamaah kabeh. Niku pikirane wis gak usah pikir macam-macam. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sisa usia kita menjadi usia yang barokah, usia yang bisa kita gunakan untuk mencontoh Rasulullah. Sisa usia kita, sisa kehidupan kita bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita, melaksanakan amanah yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, dan benar-benar kita besok bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Mekaten yang sakit kalau sampai akan mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungipun nyuwun agungnya pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.